Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Kita mulai untuk ini ya, monggo untuk yang membuka dan nanti ice breaking dan menutupnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, masih dalam keadaan sehat nih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan IHT yang mana di sini strukturnya adalah Bu Dina nggih. Untuk materinya apa Bu? Untuk asesmen Bapak ini nanti, prinsip asesmen. Materinya asesmen Bapak Ibu. Jadi sebelum kita memulai kegiatan IHT kita pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Langsung saja untuk selanjutnya kita ice breaking dulu. Yang mau memimpin ya Pak? Oh ya, saya. Baik, terima kasih Pak Teguh. Izin ya Bu Dina, Bapak Ibu yang lain. Jadi saya punya gajah, punya sapi, punya ayam. Nah, Bapak Ibu juga punya toh. Jadi nanti kalau saya panggil, tolong tunjukkan. Nah, kalau saya panggil gajah, tunjukkan jempolnya sambil bilang gajah-gajah gitu ya. Kalau saya panggil sapi, tunjukkan sapinya sapi-sapi. Kalau saya panggil ayam, tunjukkan ayamnya ayam-ayam begitu ya. Baik, kita mulai. Ayam-ayam. Ayam-ayam. Sapi-sapi. Sapi. Gajah-gajah. Gajah. Gajah, ayam. Gajah, ayam. Ayam, sapi. Ayam, sapi. Ayam, gajah. Ayam. Ayam. Gajah. Sapi-sapi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa kembali konsentrasi nggih. Monggo Bu Dina. Ya, terima kasih Bu Indun untuk ice breaking-nya, jadi nggak ngantuk ini. Pak Teguh, terima kasih. Ya, saya izin untuk menyampaikan materinya Bapak Ibu. Monggo Bu. Sudah kelihatan belum Ibu? Sudah tampil belum? Sudah. Sudah ya, untuk kali ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu untuk prinsip asesmen. Pada sesi ini yang akan kita pelajari 5 prinsip asesmen untuk prinsip pembelajaran asesmen dan 5 prinsip asesmen keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Untuk 5 prinsip pembelajaran, yang pertama di sini pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik. Jadi nanti yang diperlukan peserta didik itu nanti yang kita utamakan, terutama dalam mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Saya tidak terlalu cepat nih Bapak Ibu nih. Betul. Yang kedua, untuk prinsip pembelajaran, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik
dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan yang diajarkan Ki Hajar Dewantoro. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Jadi harapannya bahwa pembelajaran nantinya akan membentuk karakter dan berkelanjutan. Seperti itu Bapak Ibu. Yang keempat, untuk prinsip pembelajaran yang relevan. Pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan dan budaya peserta didik. Jadi menjunjung budaya yang ada di sekitar kita. Untuk yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Itu tadi untuk 5 pembelajaran, 5 prinsip pembelajaran. Kita masuk pada yang utama yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu 5 prinsip asesmennya. Menurut Bapak Ibu, kenapa kok kita perlu untuk asesmen di sini? Mungkin ada Bapak atau Ibu yang ingin ini. Untuk prinsip asesmennya, kenapa kok asesmen itu diperlukan? Biasanya kita dalam membuat rencana layanan sebelumnya itu kan pasti ada ini dulu ya, kita nyebar angket dulu. Untuk mengetahui kebutuhan Bu, kebutuhan peserta didiknya. Iya. Mengetahui ketercapaian dari layanan. Iya, jadi yang ingin kita capai agar apa yang nantinya kita RPL yang kita buat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk 5 prinsip asesmennya di sini, yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pelayanan, memfasilitasi pelayanan, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Jadi kita melakukan asesmen itu yang akhirnya nantinya akan menjadi umpan balik bagi kita apa sebenarnya yang dibutuhkan peserta didik, seperti itu. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Jadi sebelum kita melakukan asesmen, kita harus tahu apa tujuan yang ingin kita capai dengan asesmen yang kita lakukan. Untuk yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Nantinya ada asesmen tes dan non-tes, nanti kita pelajari lagi. Nanti untuk lebih lanjutnya, untuk materinya saya share nih Bapak Ibu ya, ini saya hanya ulasan intinya saja. Untuk yang keempat, prinsip asesmen. Asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pelayanan yang ditargetkan. Jadi sesuai dengan targetnya kita dalam melakukan asesmen. Untuk prinsip yang kelima, di sini laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan inovatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua. Jadinya bahwa asesmen yang kita lakukan nantinya akan berguna bagi peserta didik, karena yang menjadi sasaran utama dalam pembelajaran kita itu kan adalah peserta didik. Itu nggih Bapak Ibu nggih, izin saya lanjutkan nggih. Nggih. Siap. Tadinya ada 5 prinsip asesmen, ada asesmen, nantinya perencanaan dalam kita merencanakan layanan BK dan pemberian layanan BK. Jadi asesmen nantinya akan kita gunakan untuk perencanaan dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan karakter peserta didik. Begitu Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau saya lanjutkan dulu? Lanjutkan dulu nggih, nanti pertanyaan baru di akhir. Nggih. Tadi sudah untuk 5 prinsip asesmen ini tadi sudah dijelaskan di awal tadi. Yang harus dihindari bahwa di sini asesmen berfokus pada asesmen hasil, instrumen asesmen tidak sesuai dengan tujuan pelayanan, melaksanakan asesmen hanya sebagai alat untuk mendapat data nilai untuk pengisian rapor. Jadi bahwa asesmen itu benar-benar harus nantinya bermanfaat bagi peserta didik. Itu intinya di situ. Hal penting yang harus kita perhatikan juga bahwa guru diharapkan mampu menerapkan moderasi dalam asesmen, yaitu memastikan
antar guru mampu melakukan asesmen secara adil dan konsisten dengan menggunakan kriteria tertentu, melakukan komunikasi, konfirmasi, dan klarifikasi antar guru. Jadi nanti kita biasanya di sekolah itu kan ada MGPK ya, di lingkungan sekolah. Seperti itu, Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi. Asesmen yang dilaksanakan perlu dikembangkan berdasarkan capaian pelayanan. Jadi asesmen yang kita kembangkan itu nantinya harus sesuai dengan capaian layanan yang nantinya akan berguna untuk peserta didik. Mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk menyusun program, terutama program layanan bimbingan dan konseling. Memilih instrumen data yang sesuai dengan kebutuhan. Langkah awal dalam asesmen kebutuhan adalah menentukan data yang akan diukur atau diungkap untuk kepentingan penyusunan program layanan bimbingan dan konseling. Data yang perlu diungkap antara lain adalah data tentang tugas-tugas perkembangan, permasalahan, prestasi peserta didik atau konseling dan harapan orang tua. Jadi dalam melakukan asesmen kita juga harus melakukan kerjasama juga dengan orang tua. Untuk selanjutnya, di sini pemilihan instrumen pengukuran data sesuai dengan kebutuhan. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu teknik tes dan non-tes. Untuk teknik tes, di sini ada teknik tes, merupakan teknik untuk memahami individu dengan menggunakan instrumen tes terstandar. Contohnya, di sini ada tes kecerdasan, tes bakat, tes minat, tes kepribadian, tes kreativitas, tes sikap, dan tes prestasi belajar. Untuk teknik non-tes, teknik tes merupakan teknik untuk memahami individu dengan menggunakan instrumen terstandar dan tidak terstandar. Contohnya di sini ada observasi, wawancara, angket, sosiometri, dokumentasi, biografi maupun autobiografi. Demikian Bapak Ibu untuk asesmen, terutama untuk 5 prinsip asesmen. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya Bu. Iya, oke, Bapak. Saya dulu Pak Wariso nggih. Iya, monggo. Oke. Begini Bu Dina, saya mau bertanya, yaitu hubungan antara asesmen dengan capaian layanan, Bu. Oh iya, nggih Pak Rido. Nggih. Jadi dalam kita pembuatan asesmen itu kita harus memperhatikan capaian layanan seperti itu, Bapak. Iya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, monggo silakan kalau ada yang punya pendapat yang lainnya. Nggih. Nggih Pak Ariso, monggo. Ya, kami hanya ingin minta penjelasan kembali. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai pembelajaran dengan prinsip-prinsipnya dan asesmen. Nah, apakah ada kaitannya antara asesmen dengan prinsip pembelajaran begitu? Oh, ada kaitannya apa enggak gitu? Oh iya, nggih. Matur nuwun Pak Ariso untuk pertanyaannya. Nggih. Ya, dari Bapak Ibu yang lainnya? Kira-kira untuk keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran bagaimana Bapak Ibu? Bu Indun, mungkin Ibu monggo pendapatnya Bu Indun? Atau Bu Farika? Menurut Bu Farika, untuk asesmen sendiri gimana Ibu dengan prinsip pembelajaran? Keterkaitannya itu ya Bu ya? Iya. Ya, asesmen dengan prinsip pembelajaran dia sangat dibutuhkan gitu, Bu. Untuk sangat dibutuhkan sekali untuk kita mencapai pembelajaran tersebut. Pelayanan mungkin maksudnya nggih, Bu. Pelayanan ya, nggih. Sangat dibutuhkan pokoknya, Bu. Oh iya, dengan pencapaian layanan kita, nggih, Ibu, nggih. Iya. Jadi pada dasarnya kita dalam pembuatan asesmen itu kan juga harus memperhatikan capaian layanan, terutama nanti dalam
pembuatan RPL-nya itu kan juga ada capaian layanan juga. Seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya? Ya, jadi seperti itu ya Bu kaitannya ya. Jadi kita memerlukan asesmen ketika kita akan melakukan layanan ya. Ya, iya Bapak, ya. Penjelasannya. Jadi untuk alurnya asesmen sendiri, asesmen itu kan dilaksanakan dengan mempertimbangkan capaian pelayanan kita di bimbingan konseling di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang dalam pembuatan asesmen kita harus juga memperhatikan untuk karakteristik peserta didik dari kondisi ekonomi, kondisi keluarganya seperti apa, seperti itu. Jadi harus melibatkan orang tua juga, seperti itu. Seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kira cukup ya, Bapak Ibu ya. Nanti untuk materi lebih lanjutnya saya share nanti misalnya ada pertanyaan nanti kita bahas bersama-sama di grup WA karena sudah malam juga ya Ibu ya. Ini sudah ngantuk. Siap, Bu. Bu. Saya kira seperti itu, Bapak, Ibu, untuk nanti kita bisa tutup dulu, nanti kita lanjutkan besok, nanti kita bahas lagi di grup WA, nanti untuk materinya saya share nggih, Bapak Ibu. Terima kasih. Bu Farika, monggo untuk. Siap. Baiklah Bapak Ibu yang sangat kami banggakan bahwa alhamdulillah pada malam hari ini paparan yang sudah diberikan oleh Ibu Dina mudah-mudahan nanti akan bermanfaat untuk kita semua untuk bisa dilaksanakan dengan baik di sekolah kita masing-masing seperti itu dan juga nanti kita tularkan kepada rekan-rekan teman kita. Nah, sebelum acara ini ditutup, mari kita bersama-sama membaca doa berdasarkan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu Farika. Sama-sama Ibu. Sami-sami.